Kali ini kita akan mencoba menggunakan Smart OTC yang merupakan asisten digital untuk membantu memberikan rekomendasi obat bebas terbatas secara lebih terarah berdasarkan kondisi dan gejala pasien. Smart OTC dapat digunakan dalam dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada video ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Pada halaman utama terdapat dua menu utama, yaitu mulai penilaian dan lihat riwayat. Untuk melakukan penilaian terhadap kondisi pasien, kita pilih mulai penilaian. Selanjutnya, kita akan mengisi profil pasien. Data yang perlu dimasukkan meliputi nama pasien, usia, berat badan, serta riwayat medis atau kondisi kesehatan yang relevan. Sebagai contoh, kita masukkan nama, Firman, usia 20 tahun, berat badan 50 kg. Kemudian, pada bagian riwayat medis, kita masukkan kondisi atau riwayat kesehatan pasien yang perlu diperhatikan. Pada contoh ini, pasien memiliki riwayat alergi terhadap parasetamol. Informasi alergi ini sangat penting karena akan menjadi pertimbangan dalam menentukan obat yang aman untuk direkomendasikan. Setelah seluruh data pasien sesuai, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah bagian pilih gejala. Pada bagian ini, kita perlu memasukkan kondisi pasien berdasarkan gejala yang sedang dialami. Pertama, kita masukkan kondisi demam. Jika pasien mengalami demam, kita dapat mengatur suhu tubuh sesuai kondisi pasien. Sebagai contoh, suhu pasien adalah 37 derajat Celcius dengan durasi demam selama 2 hari. Selanjutnya, kita dapat memilih gejala lain yang dialami pasien. Jika pasien mengalami hidung tersumbat, kita pilih gejala tersebut. Namun, apabila gejala tidak dialami, pilihan tersebut dapat dihilangkan atau tidak dicentang. Selanjutnya, terdapat gejala hidung meler dan bersin. Jika pasien mengalami gejala tersebut, kita pilih sesuai kondisi pasien. Kemudian, aplikasi akan meminta kita menilai warna lendir hidung. Pada contoh kasus ini, kita memilih warna putih. Setelah data dimasukkan, aplikasi memberikan informasi bahwa kondisi tersebut dapat mengarah pada infeksi virus tahap awal. Selanjutnya, kita periksa kembali gejala lainnya. Jika pasien mengalami nyeri tenggorokan, maka pilih bagian tersebut. Jika terdapat gangguan penciuman, kita pilih sesuai kondisi pasien. Begitu juga dengan sesak nafas dan nyeri dada. Jika pasien tidak mengalami gejala tersebut, pilihan dapat dihilangkan. Pada contoh ini, pasien mengalami suara serak selama 2 hari. Kemudian, kita masukkan juga status merokok pasien, yaitu merokok. Jadi, setiap pilihan pada aplikasi harus disesuaikan dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Setelah seluruh data dan gejala diisi, aplikasi akan memberikan hasil penilaian atau decision. Pada kasus ini, hasil menunjukkan bahwa swamedikasi dapat dilakukan. Namun, sebelum melihat rekomendasi obat, kita perlu memperhatikan bagian warning atau peringatan keselamatan. Pada kasus ini, terdapat peringatan mengenai potensi alergi terhadap parasetamol. Karena pasien memiliki riwayat alergi parasetamol, maka obat yang mengandung parasetamol perlu dihindari. Berdasarkan kondisi dan data pasien yang telah dimasukkan, aplikasi memberikan rekomendasi terapi. Pada contoh ini, rekomendasi yang ditampilkan meliputi ibuprofen sebagai pilihan untuk membantu mengatasi keluhan demam atau nyeri dengan tetap memperhatikan kondisi dan kontraindikasi pasien. Kemudian, terdapat tambahan cetirizine yang dapat digunakan untuk membantu meredakan gejala alergi seperti bersin dan hidung berair. Untuk keluhan tenggorokan, terdapat rekomendasi strepsil atau hexadol sesuai pilihan yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa rekomendasi dari aplikasi tetap harus digunakan secara bijak dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Smart OTC juga memberikan saran umum untuk membantu pemulihan pasien. Di antaranya, minum cukup air putih, istirahat yang cukup, dan tetap memantau perkembangan gejala. Atau muncul keluhan yang lebih serius, pasien disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Setelah seluruh hasil penilaian selesai, pengguna juga dapat mencetak laporan apabila laporan tersebut diperlukan. Laporan ini berisi rangkuman data pasien, hasil penilaian, rekomendasi, serta informasi pendukung lainnya. Jika penilaian sudah selesai, pilih selesai untuk mengakhiri proses dan kembali ke halaman utama. Dari halaman utama, kita dapat melakukan penilaian baru untuk pasien berikutnya. Selanjutnya, kita dapat memilih menu lihat riwayat. Pada menu ini, seluruh penilaian yang sebelumnya telah dilakukan akan tersimpan. Sebagai contoh, akan terlihat data pasien atas nama Firman beserta hasil penilaian dan obat yang direkomendasikan. Dengan adanya fitur riwayat, pengguna dapat melihat kembali hasil penilaian sebelumnya dengan lebih mudah. Jadi, penggunaan Smart OTC dimulai dari pengisian profil pasien, pemilihan gejala, penilaian kondisi, melihat keputusan swamedikasi, hingga rekomendasi obat dan saran umum. Dengan memasukkan data pasien secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya, Smart OTC dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait swamedikasi obat bebas terbatas secara lebih terarah. Terima kasih.